Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Kita akan mendengar firman Tuhan dan kita bersatu dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru di hari Jumat ini. Kau berikan kembali kesempatan buat kami untuk melangkah, berkarya Tuhan. Untuk itu, Bapa datanglah Engkau di tengah-tengah kami, di dalam roh kami beracara seluas-luasnya ya Bapa, agar kami boleh melangkah sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga seluruh pemirsa dimanapun mereka berada Tuhan dalam setiap langkahnya di pagi hari ini, siang, dan hingga nanti malam. Kami mengundang Tuhan pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, judul kita di pagi hari ini adalah kesederhanaan doa. Kesederhanaan doa. Diambil landasan firman Tuhannya, diambil dari Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Tuhan, ajarlah kami berdoa, pinta murid-murid Yesus. Mereka meminta karena mereka mengetahui segala sesuatu lainnya tentang Dia. Karena Dia disebabkan oleh kehidupan doanya yang selalu terus-menerus berdoa. Doa adalah salah satu hal yang paling khas tentang Yesus. Ia bangun pagi-pagi, jauh sebelum matahari terbit. Ia tetap terjaga sampai jauh malam. Setelah semuanya tertidur, ia pun berdoa lagi. Yesus memelihara hubungan yang sadar dan berkesinambungan dengan Bapa surgawinya. Inilah rahasia kehidupannya. Apabila kita mengikuti Dia dalam kehidupan doanya, kita akan mengetahui sumber dayanya, yaitu doa. Setiap orang Kristen juga tentunya harus mempunyai hubungan doa yang baik. Mungkin sebagian orang tidak mau berdoa karena mereka pikir mereka tidak tahu caranya. Ini salah sama sekali. Doa pada hakikatnya sama alamiahnya seperti bernafas. Doa sama naluriahnya seperti hubungan Bapa anak. Sama alamiahnya seperti berpaling kepada Bapa yang baik hati, mencari nasihatnya, mencari pertolongan kekuatannya, serta meminta bantuannya. Perlu dikasihani apabila orang menjadikan doa sebagai suatu latihan keagamaan dan menjadikan doa itu hanya sebatas formal dan liturgi saja. 3 hal yang terutama dalam doa menurut tulisan ini. Pertama, Allah adalah Bapa surgawi Anda. Karena itu berdoalah, Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Allah adalah pribadi seperti seorang Bapa. Maka kita berdoa kepada Bapa dan kita yakin kasih seorang Bapa, perhatian seorang Bapa selalu ada buat kita. Kedua, carilah kehendak Allah dan berserahlah pada jalannya. Jadikanlah kerajaan dan kebenaran Allah menjadi perhatian utama Anda dalam hidup ini. Biarlah hidup kita menjadi diperbesar, menjadi diluaskan, diperluas bagi kita yang menyerahkan segala kehidupan kita kepada Allah. Inilah kunci kemenangan pribadi kita, yaitu berserah dan mencari kehendak Allah melalui doa kita. Ketiga, berdoa dalam nama Kristus.
Doa bukan dianggap simsalabim atau doa itu adalah suatu mantra yang dari luar. Tapi hampirilah Allah di dalam kuasa pengorbanan Kristus di kayu salib dengan doa. Dengan kematiannya di kayu salib kita diperdamaikan dengan Allah dan masuk di hadirat tahta Allah. Kristus adalah jalan kepada Allah. Berdoalah dalam nama Yesus Kristus. Sisihkan waktu setiap hari untuk dipakai bersama Bapa di surga di dalam doa Anda. Anda akan memetik keuntungan yang luar biasa. Manusia yang sujud menyembah di hadapan Allah dalam doanya dapat berdiri menghadapi segala suatu persoalan kehidupan itu karena doa. Sekali lagi Yakobus 5 ayat 16 tadi mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita berdoa dengan penuh keyakinan dan kesungguhan, maka akan besar kuasanya. Jadi sungguh-sungguhlah berdoa. Lukas 11 ayat 9-10 mengatakan, oleh karena itu aku, Yesus ya, berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Itu janji Tuhan. Sekarang bergantung pada kita. Apakah kita sudah meminta dalam doa kepada Tuhan? Tuhan mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Sudahkah kita mencari dengan usaha kita? Dikatakan carilah maka kamu akan mendapat. Sudahkah kita sudah mengetok pintu kebenaran itu? Maka pintu akan dibukakan padamu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana hubunganmu dengan Allah melalui doamu? Teruslah berusaha untuk menjalin hubungan pribadi melalui doamu secara disiplin kepada Allah. Tuhan Yesus sendiri adalah contoh yang hidup. Pagi-pagi dia sudah berdoa, dan malam hari pun setelah semua orang tertidur dia berbicara kepada Allah Bapanya. Sungguh indah bila kita mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Kita bisa mengutarakan segala keluh kesah kita, segala problem kita, bahkan segala cita-cita kita kepada Allah Bapa yang di surga. Dan pastinya, saya mau katakan bahwa engkau akan terkoneksi dengan Allah dalam setiap doamu. Dan hari demi hari engkau akan diperbarui untuk semakin serupa dengan Allah, menjadi manusia baru. Selamat menjalani hidup yang baru dengan memulainya dengan doa. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap langkahmu. Amin.